Akhirnya dia menyantet si cewek ini. Oke. Dengan harapan biar menjadi gila dan akhirnya bunuh diri. Waduh. Semua berkumpul di Soke Sekut FM. Ya, gue Farman disokin. Andirdor di sini juga. Yes, balik lagi di Sekut FM. Ya. Ini by people's demand ya. Ya, betul. Ya. Katanya Andir dong lagi dong. Gue. Bukan Gofar yang nggak mau ngajak, gue yang kadang-kadang nggak bisa. Yes. Tapi ada komen Dir. Apaan? Gue nggak ngerti omongannya ketuaan. Iya, lu yang kemudahan, bukan kita yang ketuaan. Lu yang telat lahir, lewatnya masa-masa mas 90-an. Betul sekali. Sebenarnya enggak sih, bukan kita yang ketuaan. Mungkin kalian yang emang nggak punya knowledge yang tinggi aja sih. Dan referensi kita memang cukup luas. Jumawa is my middle name ya. Oke. Banyak ya middle name lu ya. Balik lagi di Sekut FM. Yes. Di hari ini kita akan ngobrolin soal yang namanya berita-berita yang oke banget. Terus kita punya topik-topik dan kita akan ngobrol sama mahasiswi yang gemar mengecat rambut. Mengecat rambut, betul. Mungkin Andira punya banyak pertanyaan sama dia nantinya ya. Andira butuh referensi soalnya ya. Iya. Karena gue ingin ubah gaya rambut gitu ya. Betul. Gue capek botak, gue pingin gondrong gitu. Iya. Nah, gue pingin nanya-nanya sih. Iya. Bagusnya warna apa? Soalnya gitu. kalau Andira tuh misalnya ke tukang cukur, dia bawa katalog bengkoang. Dia bawa katalog sayur-sayuran. Iya. Boleh yang ini ya, Mas? Berambang, bawang merah, ya kan, bawang bombay. Pilihannya bulat semua. Pace. Buah pace. Ini lagi model jahe nih. Ada kerut-kerut. Oke, langsung ke berita pertama. Oke. Nah, Waduh, ini berita pertama banget nih. Berita pertama banget nih. Oke, derita suami di Gresik miliki istri yang hiperseks. Hiperseks itu adalah, mungkin kita harus nanya sama Zoya Amirin sih sebenarnya. Iya. Hiperseks itu berarti ada kondisi di mana dia hiper akan seks. Wow, definitif. Susah sekali. Setahu gue hiperseks itu adalah dia tidak pernah puas. Iya. Tidak pernah merasa orgasme. Bener dan pengen terus gitu ya. Iya, betul. Ibarat dinamo tuh ada hyperdash, hypermina, hyperseks. Iya, kan? Yang kumparannya tuh, lilitan kawatnya tuh ditambahin. Biar tambah kenceng. Yang jelas pasangannya itu akan kewalahan sih pastinya, karena dia akan minta terus, baru udahan, lagi dong gitu gitu ya. Lagi dong gitu kan. Mungkin buat yang masih belum berpasangan mungkin asik banget punya pasangan hiperseks ya. Tapi tidak untuk satu ini. Seorang pria asal Gresik berinisial SDM. Sumber daya manusia masih. Panggilannya Masum. SDM umur 35. Sumber daya manusia. Umur 35 nih. Iya, meringkuk di tahanan Mapolrestabes Surabaya setelah ditangkap polisi akibat menjual istrinya. Wow. Melalui media sosial Facebook untuk layanan seksual. Padahal kalau lewat Instagram mungkin harganya lebih tinggi ya. Atau Patreon. Di SDM Mas sumber daya manusia ini mengaku hampir tiap malam istrinya mengajaknya untuk berhubungan suami istri. Ya kan? Sayangnya permintaan itu tidak bisa dipenuhi oleh SDM. Dia berdalih kecapean setelah seharian bekerja serabutan. Jadi udah capek-capek kerja, pulang ke rumah. Aduh, lemes banget nih kayak garpu pop nih. Bini tiba-tiba hup. Baru buka pintu dah. Hai. Hup. Ayo. Ngajak nih suaminya. Iya. Suaminya kan nggak mau kecapean. Enggak gitu. Enggak ami. ada tuh. Enggak ami Gresik. Enggak ami. Atau buang muka. Aja. Gue jijik. Aja. Terus kata istri gini, buka pintu dikit. Ya. Suaminya setiap hari pulang bawa kadang. Aku punya hadiah untuk mama. Gitu. Oh, jadi tiap malam kayak tiap gitu. Tiap malam minta. Nah, dan mintanya gak cuma sekali, pasti berkali-kali. Nama juga hiperseks ya. Wow. Jadi karena hiperseks ini dan suaminya tidak bisa memberikan apa yang istrinya mau, terus tiba-tiba ting. Aha. Saya punya ide. Iya. Gimana kalau cari win-win solution?
Ya kurang lebih seperti itu sih. Iya. Dimana istri saya bisa senang, saya juga tidak kewalahan. Betul. Dan dia mungkin jadi manajernya nih. Betul. Dan saya tidak harus bekerja serabutan lagi. Betul. Gitu kan? Jadi dari itulah dia kayak dalam tanda kutip menjual istrinya ke orang-orang gitu kan. Dan akhirnya mereka berdua mendapatkan uang. Ini kira-kira waktu di interview gimana baca ini? Interview apa? Waktu dia tetap meminta agar SDM melayaninya. Nih. Jadi kata si siapa SDM. namanya? SDM bilang gini. Istri saya kan sering minta itu. Oh enggak. Biasanya suara Cipang. Ya jadi istri saya kan sering minta tuh. Enggak ada. Yang baru dong. Gimana? Pakai efek TikTok. Istri saya kan sekarang minta itu. Siang malam kalau kerja kan saya capek. Tidak bisa belayan istri. Gila guys, gua enak banget guys. Kayak gitu. Oh iya. Jadi emang gitu ternyata. Nggak bisa, jadi dia nggak mampu ngelainin istrinya minta. Akhirnya tadi ya, come up sama win-win solution, yaitu dia mengorbitkan istrinya. Untuk para pria hidung belang. Kenapa orang-orang yang klien-klien itu dibilangnya pria hidung belang sih? Apa yang itu salah sebuah hidung belang? expression sih sebenarnya. Tapi ya benar juga, hidung belang tuh apa gitu. Emang kalau hidung polos kenapa? Hidung belangnya kenapa? Kenapa hidung belang itu? Gantinya apa baiknya? Buaya darat itu aja cukup sih sebenarnya. Buaya darat itu apa maksudnya? Kalau budaya barat. Buaya darat itu masih bisa kebayang gitu. Binatang yang buas tapi di darat. Ya kan, masih kebayang dong. Ini buas banget, hati-hati nanti jadi korban. Nah. Meskipun kita tahu bahwa buaya adalah binatang yang setia loh. Bener. Seumur hidupnya cuma sama satu pasangan. Bener. Iya. Yang dia pikir itu pasangannya. Iya. Gitu. Nah, tapi balik lagi soal si ini gitu. Dia ngiklanin di Facebook. Kira-kira di Facebook. iklannya seperti apa? Coba. Dijual. Depannya udah dijual. BU. Iya, jual Gimana ya? Nah, ini kan apa namanya, hubungan yang unik ya? Iya, hubungan yang unik. Ini kita tidak menyalahkan mereka kan sepakat berdua melakukan hal itu. Benar, ya udah. benar. Tapi ternyata emang ketangkap aja sama polisi. Iya. Ketangkapnya di hotel di Surabaya. Jadi pas digerebek, polisi mengamankan barang bukti berupa bil hotel, Yes. uang tunai Rp500.000, Iya. satu buah handphone dan pakaian dalam. Nah, Oke, ini kita nggak tahu ya pakaian dalam istrinya atau suaminya ini. bener. Yang digerebek di dalam kamar itu ada siapa? Kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti hubungan mereka ini unik banget. Unik. Nah, dan sebagai manajer dan talent, mereka bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik. Iya. Gitu ya. Mungkin nextnya kalau mungkin nggak sampai ketahuan begini ya, bisa sampai bikin video. Video dokumentasi. Oh, dokumentasi apa tuh? Dokumentasi biologi. Pelajaran biologi. Iya. Atau dia bikin talent management sendiri. Oh iya. Nggak cuma istri dia, istri temennya. Tapi yang namanya istri, suami atau siapapun paling enak kalau misalnya olahraga bareng gitu kan. Hari Minggu pagi gitu kan, CFD-an. Kalau ngomongin CFD-an belakangan ini sih agak meresahkan kalau buat gua ya. Iya. Jadi gua tuh kan nggak sering sih. Lagi kalau keluar naik sepeda biasanya hari Minggu pagi. Nah, untuk orang yang suka dengan naik sepeda, CFD dibuka nih di masa-masa yang sekarang sebenarnya tepat nggak sih, Dir? Kalau buat gua menyeramkan. Kenapa? Jadi untuk pertama kali seumur hidup gua lewat CFD naik sepeda pinginnya buru-buru lewat aja. Karena rapet banget dan banyak yang nggak pakai masker. Lu tahu corona masih naik terus. Iya. Tapi orang keras kepala untuk olahraga gitu. Wah, apapun dalihnya kan, biar jauh dari virus, biar sehat segala macam. Iya. Cuma dalam keadaan rapet gitu ada yang nggak pakai masker, ada yang bersin sembarangan segala macam. Itu bikin gua parno. Dan gua tidak. CFD dibuka nggak apa-apa deh. Cuman balik lagi ke orang-orangnya, bisa nggak kontrol diri untuk jaga jarak, habis itu naik sepeda pada tempatnya, kemudian tetap pakai masker. Walaupun tahu banget yang namanya lari pakai masker itu susah. Gue nyoba lari pakai masker. Serius lu? Itu ngap banget. Kalau sepeda masih nggak apa-apa. Cuman mana ada yang sempat pingsan gara-gara naik sepeda pakai masker. Oh. Cuman ada sarannya juga. Kemarin di CFD lari juga sampai sono juga jalan orang rapet. Kagak lari-lari juga. Jalan kecil. Iya. Lari kecil gitu. Tapi kan sayang dia orang udah beli Brompton sama Alex Moulton mahal-mahal kan. Sayang. Ya, tapi balik lagi ya, ini bagus untuk industri sepeda ya. Barang gua agak laku sebenarnya belakangan. Tapi banyak sih emang orang-orang tuh yang suka banget dengan sepeda gitu kan. Iya. Balik lagi nih Dire. Nah, ini kan trennya kan kayak sepeda nggak sepeda, sepeda nggak Iya, sepeda iya, gitu iya. kan. Nah,
ini kan tren yang nggak bakal pernah berakhir ya sepeda. Orang-orang tuh butuh sepeda dan butuh olahraga. Bener, tergantung keperluan. Dulu waktu tahun 2010-2009 tuh orang pada beli sepeda lipat dahon, Iya, gitu kan. dahon. Itu 2009 sampai 2012 fix gear segala macam itu kan udah boom Yang banget apa? kan. Skit-skit Yoi. ngerem belakang Bang, gitu. ini ban mati ya bang? Iya. Innalillahi gue bilang. Bang, ini doll trap ya? Ya itu zamannya abis itu tiba-tiba hilang, Iya, ya kan iya. hilang. Abis itu balik lagi nih, sepeda rame lagi gara-gara pandemi. Orang pada beli sepeda lipat, Brompton terutama lagi Betul. naik pamor kan. Kenapa Brompton sebegitu ngetrennya? Brompton pada dasarnya emang ngetren. Dulu ngomong sepeda lipat ada Dahon, ada Birdie, Bike Friday, banyak loh. Nah, tapi kenapa Brompton lagi ngetop? Brompton itu salah satu lipatnya emang bagus sih Par. Jadi lipatnya tuh efektif, dari ban belakang kan ngelipat ke depan. Sementara kalau sepeda lain kan ngelipatnya kayak ngelipat Dua menjadi satu. Dua menjadi satu. Kalau ini kan belakangnya doang dilipat ke depan. Kalau mau lebih kecil lagi depannya dilipat jadi 3 gitu. Trifold. Ngomongnya trifold. Jadi lebih kecil. Lebih ringkes. Iya, lebih ringkes. Dan Brompton itu sejarahnya di Inggris emang jauh, emang panjang. Dan patennya itu 2016 habis kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah ceritanya, patennya Brompton habis 2016, makanya sekarang banyak kopiannya. Ya, jadi bukan KW. Jadi paten frame-nya itu dibeli sama produsen-produsen lain. Ada kayak 360 kalau nggak salah di Korea, ada Bandung ada Cruise. Dia bikin sepeda lipat kayak gitu juga persis gitu. Terus ada juga United atau apa gitu, itu bikin juga. Jadi yang model lipat Federal lagi lain lagi trennya tuh, ada baru tren lagi upcoming lagi. Cuman kalau ngomong sepeda lipat, kenapa Brompton segitu ngetopnya? Brompton itu termasuk sepeda mewah satu, dan kedua gara-gara kasus Garuda kemarin. Oh, jadi pada tahu bahwa ini adalah barang yang prestis gitu barang ya. prestis, dan sekarang jadi ini barang kan putus kan, karena susah masukin nih ke sini. Iya, BR YouTube. BR YouTube. Nah, jadi kalau ada tuh harganya bisa sampai 40 juta, 50 juta. Ini kan karena dolar atau pound sterling yang ngehe aja sih. Banyak yang bilang Brompton itu tuh nggak worth it untuk harga 50 juta, 60 juta karena materialnya tidak semenarik itu ternyata. Bener Setuju. Tapi kalau gue dikasih, ya pasti mau loh. Ya dijual lagi. Lu jual lagi ya? Apa lu pakai? kasih berapa? 1 apa 2? 1 lah. 1 gue kasih Ayla. Anak lo. Oke. Karena dia lebih butuh sepeda lipat sebenarnya. Gue sepeda lipat aja buat anak gue, hayu aja gitu. Andira kan soal gini punya bikin frame juga lo. Gue bikin frame Pias Cycle. Nah, gue udah Andira tuh sampai ke Cina, sampai kemana gitu untuk apa namanya survei barang-barang pabrik-pabrik nih. Nah, menurut lo harga nih ya mahal tapi worth it sepeda apa? Pias Cycles. Selain Pias. Gue sangat menyarankan Brompton sebenarnya nggak masalah sama Brompton ya. Tapi katanya materialnya tidak semenarik itu, overpriced katanya. Overpriced ya, karena brandnya lebih gede. Kayak beli Apple aja sih sebenarnya. Kalau beli Brompton tuh, lu beli brand, gitu, bukan beli fungsi. Tapi kalau lu mau beli fungsi, United, sebenarnya kayak gitu ya, United, Specialized, merek-merek yang sudah terkenal lama namanya itu juga udah oke gitu. Terutama yang baru mau beli sepeda baru ya. Gua menyarankan untuk pergi ke toko sepeda langsung, nyobain langsung, dan pastikan size-nya pas dan sesuai keperluan. Jadi kayak gini, ada nih kasusnya di mana datang ke gua. Gue beratnya di atas 100 kilo nih bang. Berarti gue mesti beli MTB yang bannya gendut-gendut. Enggak juga. Oh gitu. Balik lagi keperluan. Kayak Gofar beli sepeda kan London Taxi. Oh iya. Dikasih kan. London Taxi itu emang buat city bike. Iya. Wah, gue dulu waktu siaran sama Andira, waktu siaran pagi sama Andira gitu, Dir, kita janjian naik sepeda. Siap. Dari Fatmawati gue semangat tuh. Woi, ke Sarina. Wow, kok. Pulangnya jam 12 tengah hari bentet tega. Mana trayeknya dari Sarina ke Fatmawati kan tanjakan terus tuh. Iya. Ini kita 3 kali pit stop ya. Es kelapa. Gue nengok ke belakang. Loh, mana berhenti? Sampai akhirnya pit stop terakhir adalah ayam Bu. Siapa yang deket kosan lu dulu? Ini nih apa? Bu Broto. Ayam. Bukan Bu Broto. Ayam siapa sih? Beli es teh manis dulu Nir. Gitu. Ayam apa sih? Geprek? Bukan geprek, apa sih? Di situ di Fatmawati. Iya, Fatmawati. Iya, di situ. Nah, ternyata tuh memang gue nggak bisa, Dir. Ternyata pakai sepeda lama-lama gue nggak bisa. Peler gue baal. Lah, belum biasa aja. Iya. Belum biasa aja. Disentil tuh nggak berasa gitu. Coba lu sentil. Coba lu sentil punya gue sekarang. Nanti kita ada yang aneh. Before after. Kita sentil gue dulu, nanti lu cerita ya. Tapi perlu biasa sih. Perlu biasa ya. Oke. Nah,
Buat orang-orang yang kayak gue nih Dir, yang jarang sepedahan tapi pengen sepedahan, apa yang harus gue lakukan Dir? Biasain sepeda? Sama kayak buat semuanya deh. Awalnya sakit, lama-lama enak. Kayak gitu ya? Iya. Jadi ada yang bilang biasa nih kalau baru naik sepeda sekali 2 kali, kok pantatnya sakit, gue mesti ganti sadel nih, gue mesti ganti jok biasanya. Gue mesti ganti sadel nih, cari yang ada empuk-empuk gitu. Brooks, enggak, biasanya cari yang ada busanya. Busanya lebih tebel gitu. Gue beli celana tebel, itu nggak ngaruh. Itu karena ototnya masih menyesuaikan. Jadi pasti sakit-sakit tuh paha, apalagi kalau pakai sepeda yang balap tuh sininya pasti pegel. Itu karena lu jarang aja pakai otot itu. Itu mesti biasain dulu. Baik lagi. Berarti awalnya sakit, lama-lama enak. Trayeknya mesti dikit-dikit, bentar-bentar doang gitu. Kalau pendek-pendek gitu. Ya pendek-pendek aja dulu lah. Jakarta Bogor aja. Pantesan gue dulu awal main sepeda langsung Tour de France. Persen capek. Masih Tour de Singkarak dulu, jangan jauh-jauh. Gak ada, biasain aja dulu sih intinya. Biasain di kompleks dulu, terus kemudian masuk jalan raya ke Alfa apa kemana, keluar jalan gede dikit. Belanja dulu. Abis itu ketemu angkot, itu juga bisa bikin panik tuh. Ketemu angkot, ketemu motor. Gue paling demen kalau ketemu mobil bak. Tinggal nebeng. Bang BM. Iya. Itu enak sih. Ya pokoknya biasain aja sebelum ke jalan raya. Oke. Tapi kayak gitu, namanya sepeda juga apa ya, Brompton segala macam tuh. Kemarin juga ketahuan teman-teman gue pada jual sepeda akhirnya. Kenapa? Karena bininya pada tahu, sepeda kamu mahal ya. Ternyata ini berapa harganya nih? Ini berapa sekian. Iya, sekian. Kamu kok nggak bilang dulu sama aku? Wah, inilah permasalahan terjadi ketika banyak suami-suami atau pasangan-pasangan, ya terutama suami istri ya, karena kan uangnya udah bareng. Betul. Ada yang bilang beli action figure, harganya bilangnya enggak kok cuma 100.000. Iya, padahal 3 juta. Iya, Gundam segini. Enggak, dapat dari Uniqlo. Iya. Perpecahan terjadi karena tidak ada kejujuran. Akhirnya yang diperlukan adalah mau nggak mau minta maaf. Bener. Pernah nggak lo minta maaf sama bini lo gara-gara beli barang kayak atau apa gitu? Kalau minta maaf nggak beli aja dulu ya. Beli aja dulu gitu. Karena dulu awal-awal pernah gue dimarahin kayak ini, beliau kok nggak bilang-bilang sih. Ada gitu. yang bilang lebih baik menyesal, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, betul. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena minta izin kadang belum tentu dibolehin. Iya, kalau minta maaf udah beli barangnya. Iya, udah beli. Tapi ternyata minta maaf tidak semudah itu. Betul. Kalau gue paling minta maafnya akhirnya ya pasti bikin orang itu merasa spesial ya pastinya ya, ajak makan segala macam, walaupun tahu dia kayak lo bikin gini karena bikin salah aja baru begini, nggak akan gitu. Itu harus bersabar-sabar sih kalau gua. Mungkin sampai seminggu 2 minggu bakal digituin. Dan kalau ada kejadian keulang pasti kesebut lagi. Tor kayak waktu itu. Buyar. Tapi pernah gua minta maaf paling ya mau nggak mau harus treat lah. Nge-treat. Tapi gara-gara itu setiap kali nge-treat ngajak cobain makan ini. Terus jadi kayak gini, habis bikin apa lagi kamu? Malah suzon. Nah, itu yang perlu dijaga. Kalau gue minta barang pasti. Enggak, gue minta maaf tuh. Gue keseringan emang nggak gitu lagi. Enggak dong, nggak gitu. Gue tuh seringnya emang sering minta maaf sih. Kalau gue tipikal orang tuh kalau misalnya salah cepat banget minta maafnya. Enggak yang nunggu-nunggu untuk gengsi. Kayak mau Mina ya? Apa? Kayak Pok Mina itu. Iya, minta maaf lu. Maaf ya bang, maaf. Tapi lu gampang langsung. Lebih gampang gue. Nah, biasanya trik gue adalah sebenarnya nggak trik sih, kayak pembawaan aja. Bercanda. Iya. Tapi kan biasanya ada orang yang kalau udah saking marahnya nggak mau dibercandain, Par. Ada trik-trik khusus. Oh, baiklah. Trik yang pertama. Trik yang pertama adalah kita harus membuat dia nyaman untuk ngobrol. Oke. Kita harus ngakuin bahwa kita salah, gitu kan. Kalau salah, gimana ke orang lagi sebel lu bikin nyaman gitu? Bercanda-bercanda Dir. Oke. Iya, nggak kulang lagi gitu kan. Kalau apa manis di bibir? Iya, memutar kata nggak? kayak gitu. Iya. Akhirnya tiba-tiba nyanyi lagu Malaysia. Terus tiba-tiba senyum simpul mulai muncul. Iya, mulai gitu. muncul. Aku tuh nggak bisa marah tau sama kamu. Iya. Oh, ini salah satu yang ngeselin sama pasangan-pasangan gue sih, mantan-mantan gue adalah sebut Par.
Enggak, maksudnya adalah apa gitu. Iya. Ini kalau misal gue salah dan minta maaf, ada satu ekspresi yang gue keluarin adalah dengan suara Ju-on. Kayak iya, aku nggak bakal gitu lagi ya. Ya bawaannya sih bikin ketawa ya jadi. Cuman jangan ditiru, nggak semua orang cocok. Lo bayangin misalnya Mike Lewis gitu, abis bikin salah gitu. Aku beda mah. Enggak cocok. Mike Lewis nggak cocok. Misalnya Hamis Daud sama Raisa. Hamis Daud misalnya beli BMW baru gitu, nggak bilang Raisa. Kamu kok beli mobil BMW? Maaf ya. Gak cocok. Mantan terindah yang selalu kurindukan. Mas Adam gitu bikin salah sama Inul gitu. Mas Adam gitu. Di TikTok jadi parah loh. Tapi ternyata lucu ya. Untungnya lucu ya. Ya mauan lah ya. Iya, dia emang bakat di slapstick. Ya, Mas betul. Adam Inul. Dan itu nggak perlu pakai kata-kata ya. Iya, nggak perlu kata-kata, enak banget gitu kan. Itu kalau gue sama Andira nih. Nih kita nanya di Twitter dan Instagram, kalau misalnya lu minta salah biasa tuh lu ngapain sih? Kalau lu minta maaf. Lu minta maaf ngapain? Biasanya lu ngapain sih? Pertama dari Instagram dulu. Ditanya tuh email lo masih yang Yahoo bukan? Kata tadi. Zaman sekarang email masih Yahoo, masih ya? Ada 2 gua. Iya. Hotmail nggak ada Hotmail. Ini live. Atau apa? Yahoo.uk.co.uk. Dari _sengaja dia bilang santet. Wah, ini kalau ngomongin santet kemarin baru kejadian ya. Wah, parah banget. Yang di kuburan ditemukan ayam dipocongin. Ayam dipocongin yoi. Ini cinta ditolak, dukun bertindak. Ini literally. In real life. Literally. Jadi kabarnya konon kabarnya. Jangan dibalik. Kabarnya konon. Raknya. Rabak. Jadi ada satu utas di Twitter bilang bahwa ada cewek yang menolak cowoknya dan membuang ludah gitu. Apa sih kamu, cuy? Gitu. Nggak terima cowoknya. Akhirnya dia menyantet si cewek ini. Dengan harapan biar menjadi gila dan akhirnya bunuh diri. Waduh. Ini kacau banget sih. Nggak tahu bener apa enggak, tapi cerita itu tuh kayak membacanya cukup menarik ya. Iya. Dan jangan dilakukan lah ya. Jangan dilakukan. Bukan untuk ditiru, untuk dipahami saja. Iya, dipahami saja. Dan ditemukan di kuburan. Kok ini kuburan lama tapi tanahnya kok ada gundukan baru nih. Masih seger gitu kan. Setelah dibuka tuh ada beberapa mayat ayam dipocongin. Dan ada dalamnya ada tulisan-tulisan dan foto si cewek itu. Gokil. Jangan nih lo nggak sengaja nyantet aja lo. Oke, LJ Niko bilang aja ke dia, yang sudah aku transfer 1 juta ya, besok harus habis. Ya 1 juta. 1 juta. Men, geprek bensin juga nggak cukup. Buset, berapa porsi? Liwet ya. Dibikin banyak Prasmanan. Firman RP8. Pura-pura lapar bang, waktu makan bareng baru minta maafnya. Kenyang bikin tenang. Bang, nah ini sama nih. Maksudnya kasih makan dulu sampai kenyang, perut kenyang, habis itu baru minta maaf. Sama triknya. Jadi suasana hatinya lagi happy baru minta maaf. Pastikan tidur cukup, pastikan perut terisi baru minta maaf. Betul. Setuju. Oke, berikutnya. Fitrah Jaya, jajanin kerang ijo. Oh, yang di pinggir jalan. Kalau nggak tutut. Yang di BKT banyak tuh tutut. Keong sawah. Oke, Ardan. Normal aja sih bang, semacam ngasih berlian, sertifikat rumah, tiket pesawat, emang apa lagi? Gofar selama ini melakukan itu dan itu tidak baik untuk dilakukan. Harta tidak menjamin pasangan Anda bahagia. Jangankan pacarnya, satu rumah dibeliin berlian sama dia. Tetap dikasih brosur hapus tato. Diamond buat main ini kan, point blank. Oke, sekarang kita ke Twitter. Indra PRTM ajak makan cilok sambil nongkrong minum Starling juga cukup. Bersyukurlah kalau punya pasangan yang sederhana ya. Sederhana dan ekonomi lemah memang beda tipis ya. Oke, berikutnya ada Oin Koing. Kasih waktu untuk sama tenang. Nah, baru chat panjang, kasih penjelasan dan minta maaf. Nggak bisa ketemu soalnya LDR. Nah, ngomongin LDR ya, itu paling ribet kalau lagi teleponan. Dulu kan gue pernah Australia Indonesia gitu kan. Saya pernah Indonesia Amerika. Iya, jauh ya. Wow. Jamnya 1 siang 12 jam mundur. Gue main 4 jam masih oke. Gue lagi teleponan gitu. Beli kartu telepon $30 cukup buat setengah jam lah katakan. 25 menit pertama sayang-sayangan. Pas udah mau pamit berantem. Kartunya habis.
Di situ baru cinta boros. Nah, dulu tuh masih kayak gitu. Nah, gue tuh waktu LDR ada beberapa kali LDR lah. Yang pertama itu LDR lewat surat-suratan. Selain LDR juga backstreet. Oke. Jadi kalau lewat telepon rumah udah pasti nggak diangkat. Nggak bisa. Iya. Nah, jadi pakai surat-suratan. Oke. Iya. Aku kangen kamu dibalasnya 1 bulan kemudian. Aku kangen kamu juga. Waktu SMA pakai surat-suratan gue. Pakai perangko? Iya. Jadi Pak Pos disertai ini nggak perangko balasan? Yoi. Kalau Pak Pos lewat GR gue. Buat gue. Yeah. Ini hari yang gembira. Yeah. Pak Pos datang. Di udara. Berita dari yang ku. Van Halen. Iya, bukan dong. Vina Panduwinata. Oh iya. Oke, ini berikutnya ya. Dari Praka Hasanal yang aku minta, ini kayak conversation gitu ya. Coba. Yang aku minta maaf, aku udah salah sama kamu. Tapi bener ya, nggak bakalan diulangin lagi. Iya jangan. Ya kan pasangannya banyak. Iya janji gitu. Kok, kecuali kalau nggak lupa. Kecuali kalau lupa. Kalau khilaf lagi maksudnya. Jangan. Oh, okay. Gitu aja simple dia minta maafnya. Wah, nggak menarik ya Anda ya. Coba di band. Oke, berikutnya kasih jatah nggak sih? Jatah apa sih? Nggak ngerti gua. Jatah tuh apa sih? Nggak ngerti. Kita nggak ngomongin seksual kan? Enggak. Oke. Berikutnya. Oke. Transferin duit. Nah. Terus kata bawahnya Rosdania. Samperin langsung peluk tuh. Ada tuh. Mana? Samperin kok langsung enak? Peluk Bagol. Rizky Heru nih. Enggak ada cewek tadi ini nimpalin kok enak mau dong aku jadi pacar kamu deh. Ya. Transfernya 15.000. Tapi dia gak pernah bikin salah habis itu. Iya. Gak transferin lagi. Transfer. Samperin langsung peluk kalau kata Bagol. Emang ada gol kata temennya. Maksudnya? Terus dibalas lagi. Gak tahu nggak punya nih kata Payung Teguh. Payung Teguh. Anda di sini ditanya komentar, bukan jual derita. Ya. Namanya Teguh, nama panjangnya Payung Teguh. Pasti vokalisnya adalah nih. Is. Oke, berikutnya bilang maaf. Wow, Anda kreatif, maaf doang katanya. Ajak ke tempat yang dia suka, Sidik Setiawan. Nah, kamu ngajak aku ke sini kalau kamu udah salah doang. Taruh juga begitu. Bener. Kopi sasetan katanya puasin. Puasin apa sih maksudnya? Puasin maksudnya apa yang diinginkan diberi. Nah, ini menarik ini deskriptif sendiri. Sobat Ramjet @ijatizazi. Ya. Beliin rumput laut sama pulsa ceban. Deskriptif bagus. Rumput laut dan pulsa ceban sudah bisa bikin dia bahagia, itu bagus karena bahagia itu sederhana ya. Bener. Coba dilanjutin lagi rumput lautnya yang berapa kali berapa? Yang udah dipotong atau belum? Kalau kata nggak punya TV, ajak keliling mall. Kalau kata Wali. Kalau pekerjaannya satpam jangan ya. Capek. Tiap hari dia keliling mall. Keliling mall tapi capek. Moy 1, moy 2. Ya, gila. Di Gading tuh berapa emoy itu? Berapa emoy itu? Mawan dia bilang tergantung masalah bang. Kalau masalah kecil tinggal ajak jalan aja. Masalah kecilnya itu seperti apa ya? Ya nggak tahu. Misalnya kayak apa ya kira-kira? Sorry, sertifikat rumah kamu kejual. Si kecil masalah. Oh ya nggak apa-apa, masalah kecil masih ada 100 rumah lainnya. Wah, gampang, nggak masalah. Kalau kata Prasetyo, beliin es krim terus dipeluk tambah kecup kening. Wih. Beruntunglah yang jadi pasangannya Tio ya. Iya, dibeliin es krim, dipeluk tambah kecup kening di. Iya. Es krim tapi yang ice yang murah. Tapi kecupnya gini. Kecupnya gini. Kayak tante. Kayak tante ponakan. Diendus. Nah, tadi kita udah baca-bacain yang di Instagram dan Twitter. Sekarang kita akan telepon satu orang nih. Bener. Tapi apapun yang sudah reply, thank you. Mudah-mudahan kesalahannya dimaafkan secepatnya. Amin. Sekarang kita akan ngobrol sama orang. Bukan. Kalau ada utang piutang silakan hubungi keluarga. Bukan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password. Gak bikin kembung. Ya betul, 100.000 rupiah untuk Anda. Teng. Kayak sahur. Joget dong. Halo Diki. Iya, halo Bang. Coba cek KTP namanya benar, nama belakangnya Diki Bulin kan? Baru. Wah, si baru sekali lawakan. Kalau Lucky lu kira-kira aja nggak? Wow. Halo Diki. Diki, tapi jangan disingkat. Hah? Kenapa? Jadinya agak horor soalnya kalau dilangin i-nya tuh agak horor. Oh, jadi DKI. DKI. Diki lagi di mana? Lagi di kantor nih Bang.
Oh di kantor, Pulang kerja, aja lah. kerja, PSBB pengangguran aja tahu. lah, ya resign. Ngapain sih? Kata dia duit dari mana gue ntar? Diki, ini kita ngomongin soal yang kesalahan nih. Minta maaf, lu pernah gak sih minta maaf sama orang dan apa yang lu lakuin nih? Terutama sama pasangan. Oh pasangan. Hmm. Oh kalau buat minta maaf sama pasangan tuh, gue punya trik sendiri sih bang. Weh, coba. Soalnya kalau cewek itu sebenarnya agak tricky sebenarnya sih kalau kita bikin kesalahan itu agak ribet tuh. Trikinya lebih ke subaknya nggak? Atau ke burki? Gue pernah tuh gue bikin salah nih. Gue bikin salah. Kan gue orangnya gampang ngeblank gitu ya. Maksudnya? Apa? Ngeblank kalau kira-kira apa tiba-tiba ketahuan gitu kan lo punya salah. Nah itu gue diomelin. Gue bingung kan kalau cewek lagi marah banget kan, maaf juga nggak ada gunanya kan kalau kita minta maaf gitu. Nah gue terapin deh tuh, dia nangis, gue juga nangis dah. Tunggu. Dia nangis, misalnya aku udah capek sama kamu. Nangis juga. Lu nangis juga. Lu suara 2 nangis ya pasti ya. Ngambil nada tinggi. Iya gue nangis tapi gue pokoknya berusaha buat gimana sampai gue lebih sedih dari dia gitu. Dan itu tau gak tuh gue gimana caranya bisa nangis? Dan di pikiran gue tuh gue mikirin almarhum nenek gue gitu. Oh jadi acting. Jadi lu acting nangis. Ketika dia nangis lu acting nangis juga? Kalau kagak begitu bang, kagak bakalan kelar tuh masalah. Oh. Lu harus memposisikan diri lu lebih sedih daripada dia baru lu dimaafin gitu ya. Iya. Dan cara lu menangis, triggernya adalah mengingat almarhumah nenek lo. Tapi tidak menangisi kesalahan yang lu buat. Iya. Enggak juga sebenarnya. Karena lu tidak mengakui kesalahan lu juga gitu. Biar sedih banget aja. Oh, biar sedih banget. Oh dia bersalah banget nih. Lo coba deh film nonton Ratapan Anak Tiri itu sedih tau. Entah mungkin bisa ada ilham untuk nangis baru gitu. Tapi nunggu sampai kelar 1,5 jam bareng. Nah tapi salah lo apa sih yang lo buat? Yang sampai lo bisa sampai nangis gitu, kesalahan apa sih yang lo buat? Itu lupa narik ya? Jalan. lupa narik kapan? Salah gue juga sih nggak bilang gitu. Gue jalan sama teman kampus gue. Cewek. Wah. Nah, gue nggak bilang. Soalnya cuma temen. Padahal cuma ngewe. Ngewedang jahe. Minum ngewedang jahe kan anget-anget. Orang Medan ini bang ya. Ngewedang jahe. Kita minum ngewedang jahe. Ayo, lai minum ngewedang jahe. Iya. Padahal cuma gitu doang. Bisa. Gitu. Jadi gue kirain udah aman kan, aman. Tahu kan cewek juga kan ada punya sisi FBI-nya kan. Oh iya. Iya pasti. Akhirnya dia cari tahu tuh. Tiba-tiba besokannya gue didemin kenapa ya? Gue samperin ke rumahnya. Jebret, dibuka semua data-data gue. Bus. Hah? Bukti chat gue, bukti gue dari mana? Wah gila. Kenapa dia bisa tahu? Bukti chatnya? Ternyata HP gua ini nyangkut gitu, Find My iPhone lah itu. Oke. Nah, kok emang bisa di bukti chat emang ada kalau Find My iPhone? Enggak dong. Kenapa? Kenapa bukti WhatsApp-nya bisa ada di dia? Enggak, sebelum gua udah pernah ketemu sebelumnya, dia baca chat. Tiba-tiba dari situ dia diemin gua. Besokannya baru gua ketemu lagi, kenapa sih sebenarnya? Nah, baru deh itu diliatin capturannya itu. Oke, di line-line kita bicara dengan pacarnya Diki. Selamat siang. Panik. Nah itu dia, ternyata memang minta maaf tuh tidak semudah itu ya. Memang. Buktinya Diki minta maaf adalah dengan cara menangis. Lebih kencang, lebih sedih daripada pasangannya. Jadi kalau ceweknya nangis, dia harus nangis juga. Iya. Ada juga tipe orang yang kalau bikin salah dia melukai diri. Bodohnya aku gitu. Ada lagi orang yang tipikal gini. Ketika dia disakitin, dia tuh malah mempercantik dirinya sendiri. Oh, bikin yang salah ngerasa bersalah gitu ya. Iya, kayak kok dia
Enggak, mah gue lebih cakepan sih. Siapa Par kayak gitu Par? Oh banyak, itu banyak. Kerap terjadi ya. Oke. Mungkin mempercantik dirinya tuh dengan ngecat rambut, dengan make up, segala macam. Siap-siap ya. Iya, nah kita habis ini akan ngomong sama salah satu mahasiswi di Yogyakarta yang suka dengan ngecat rambut gitu kan. Betul. Ya. Kita coba buktikan mana cat yang lebih baik untuk rambut. Apakah mau Wilek atau atau Avian atau Duluk. Sebagai orang-orang yang umurnya belasan tahun dan 20-an awal, kami sangat kepingin sekali berteman dengan teman-teman sebaya kami. Sejawat. Ya. Ada tuh milenial ngomong sejawat. Aku ingin main sama teman-temanku sejawat. Ada gitu anak remaja bilangnya sejawat. Arlojiku mana ya kawan? Kagak ada. Umuran lo doang. Iya. Oke. Ya, jadi kebetulan memang ini Andira apalagi terutama ya yang umur-umurnya tuh masih 20-an awal ya. Iya, alhamdulillah. Saya tua banget deh. Tapi kebetulan udah 3 kali rit. Iya, muter 3 kali. 60 dong. Kayak angkot 3 kali. 42 hampir. Nah, 42 loh. 24 sorry. 24. Oke, sekarang ini kita akan terhubung dengan rekan kami yang sebaya juga. Iya. Dari Yogyakarta ada JJ. Hai JJ, selamat siang. Siang. Hai Kak. Kak. Kok kasih? Oh lu manggil dia Kak ya? KDTC boleh Kak. Jagungnya Kak. Iya bener. Siapapun dipanggil Kak ya. Kak, semua Kak. Gak ada kerabat dipanggil Kak. Bunda juga bunda. Betul. Apakah kami cocok dengan menjadi teman sepermainan kamu? Iya. Mikirnya. Kalau mikirnya lama sih. Lu jangan menyakiti perasaan Andira dong. Mikirnya lama banget. Cocok ya? Cocok. Kebayang ya? Ini malam minggu mau party gitu. Jadi naik satu mobil, naik mobil. Mobil gue nih. Mobil lo. Mobil gue kan mobil keluarga. Oh iya. Cocok masuk klub. Benar. Mau jemput siapa Pak? Ntar digituin. Iya. Kalau mobil lo kan masuk depan klub. Terus Gofar turun. Mobil gue yang mana ya? Ada 6. Oh iya. Kan jemput JJ dulu. Iya Mercy. Oke. Parkir Mercy, Gofar turun, Andira turun. Kamu mau turun berikutnya apa enggak gitu? Kira-kira malu apa enggak gitu? Malu apa enggak? Iya, kira-kira malu apa enggak? Enggak sih. Oh, okay. Enggak. Oke, ini dibalik keadaannya. Misalnya kamu ke mall nih sama Andira, mau ketemu sama teman-teman kuliah kamu gitu. Aku ajak temen aku ya namanya Andira. Andira pakai batik, celana bahan yang ada rempel di paha, ambaw map. Kira-kira kamu malu gak? Malu gak? Enggak. Enggak enak jawabnya maksudnya. Kamu kuliah di Yogyakarta ya? Ngambil jurusan apa aja, Je? Iya. Psikologi. Maksudnya kemarin-kemarin lagi belajar pelajaran apa nih? Ya intervensi. Maksudnya ngejelasin matkulnya sih ya intinya ya seputar perilaku manusia lah gitu. Kira-kira perilaku seperti apa? Berarti kamu senang mempelajari perilaku orang dong? Iya. Kira-kira perilaku yang kamu paling senang pelajari itu perilaku yang seperti apa, Je? Yang menyimpangkah? Aku sih sukanya merhatiin orang orang umum aja. Kalau misalnya aku ngeliat orang tuh aku suka. Jadi sambil belajar kan sambil kuliah gitu. Saya udah belajar apa di kuliah. Jadi kayak misalnya ngeliat orang ngeluarin misalnya punya sikap kayak gimana, aku ya diterapin gitu loh, kayak apa yang udah aku pelajarin terus aku pikirin lagi gimana gitu deh pokoknya. Oke, gini. Berarti ini termasuk orang yang suka duduk di kafe, memperhatikan orang lalu lalang, ya kan? Terus menilai orang dari berdasarkan komennya gitu. Kalau misalnya JJ posting nih di Instagram kan, terus ada yang mata kamu cantik. Gitu. Nah kayak gitu pasti kamu nilai, punya penilaian tersendiri tuh pasti. Gak cuman di ini dong sih, emang di sosial media juga Twitter tuh misalnya tuh ada orang berantem, ya udah cuman ngeliatin aja orang kayak gini, gini gitu. Oh, sepertinya orang ini punya karakter yang seperti ini gitu kan. Berantem kayak gini. Gitu. Coba meraba-raba sendiri aja, tapi nggak
Cuma buat belajar aja, iseng aja buat diri sendiri. Meraba-raba sendiri akan kasus ini. Iya, benar. Akan kasus ini. Iya. betul. Jadi kalau misalnya orang liatnya buruk, aku ngeliatnya kayak secara keseluruhan nih orang kenapa kok bisa kayak gini. Jadi kayak Apakah kamu akan menanyai alibi mereka satu persatu di ruangan soal pembunuhan ruangan tertutup? enggak. Kamu Aku ngecek lebih jam ke- nggak keluar jarum? Conan dong. Detektif Kogoro Mori. Enggak gitu ya. Enggak. JJ kalau ngelihat Gofar ketemu di jalan Iya, gitu, iya. Kira-kira- penilaiannya seperti apa? Iya. Wah, nih orangnya mengayomi Iya. kah? Kira-kira kamu mengistilah ngeliat aku tuh kayak gimana? Misalnya, pernah lihat sosial media aku nggak? Kira-kira Instagram atau Pernah dong. Twitter? Oh pernah, oke. Kira-kira aku kayak gimana Coba, orangnya? kamu pernah di DM nggak sama Gofar? Belum. Gue inget apa yang gue DM. Oh iya. Kemarin lupa. Gimana? Kira-kira Gofar orangnya seperti apa? gimana? Gimana ya? Ya, lo Menjelaskan. Jujur. Kira-kira nggak nih. orang Gue gimana? tuh Gue? ngeliatin lu, aku tuh ngeliatin lu sering gitu loh kayak di YouTube, di terus Salah kayak misalnya pencet di pasti. Twitter nih, kan sering ada ya kontroversi sedikit lah Betul. berantem gitu kan. Iya. Sering dihujat Ya kan? kok, lumayan sering dihujat ke Enak. saya. Lu Bapak-bapak. tuh bapak-bapak banget loh vibes-nya, sumpah. Apa kali gimana? Vibes bapak Vibe-nya. keren gitu. Tar dulu. Dia aja vibe-nya bapak-bapak, gimana gue aja? Apa ya, bukan Mas kayak tuh, orang- dah, catat tuh. orang yang lebih tua daripada gue gitu. Tua apa Oh. dewasa Tapi nih? lebih ke kakak gue gitu, kayak abang. Oh, Bukan- abang. bukan bapak-bapak punya anak gitu, bukan. Iya, Belum. bukan kayak Andira ya. Orang gitu gini, nggak tahu deh gimana benernya ya. Lu keras gitu loh orangnya kalau misalnya ada yang negor nih, bla bla bla, nanti lu apa ya, kayak defense-nya tuh kuat banget gitu, kayak nggak bisa diinin sama sekali. Apa sih? Batu, Kayak anaknya Nusantara batu gitu, badar gitu ya. Iya gitu. Iya, yang gue badar. lihat ya. Iya. Kayak misalnya lu ditegur apa gitu. Itu Nanti lu defense-nya tuh kenceng banget. itu lumayan bener. Karena gue bilang sama Andira kan selalu lapar sama waktu luang itu adalah kombinasi yang buruk untuk melihat sosial media ya. Iya, jangan. Karena ketika gue komenin, terus ketika gue udah laparnya udah hilang, udah sibuk lagi kerja, Udah gitu cukup kan, tidur. udah cukup tidur, terus gue lihat lagi komenan gue, kok gue katro ya? Iya. Tapi nggak akan dihapus. Tapi nggak dihapus gitu. Emang lapar dan waktu luang tuh kombinasi yang buruk untuk melihat sosial media sih. Iya. Tapi ini kalau ngeliatin Instagramnya dia sama Iya. Twitter dia, ini isinya memang ini banget sih, kayak e-girl gitu ya, e-girl. Iya nggak sih? Elang. Eagle. Itu eagle. Ini eagle. Ini Iya. ini keluar nih. Oke. Eagle tuh apa sih? Electronic girl maksudnya ya? Apa sih? Atau emo girl? Gue nggak tahu kayak gitu-gituan bang. You just being you aja gitu Iya, ya. emang demen mewarnai rambut dan sama Emang semua dari gitu ya. dulu. Iya udah kayak gitu dari dulu. Pernah mewarnai rambut apa lagi nih selain ungu? Pernah nggak Naja? Banyak, merah. Hitam pernah kemarin- hitam? Ini kan biru. Kemarin ungu. Lahir ini. Merah. Oh, hitam. Apalagi ya? Transparan mungkin. Jadi warna transparan nggak pernah. Ini transparan nih. Transparan. Sebenarnya Andir ada rambut nih, Iya. tapi diwarnai transparan. Tapi nggak tahu nih bercabang gini. Dicat transparan, dikasih Dicat transparan. dikasih ubur-ubur kali. Rambutnya Casper anjing. Tapi apa yang bisa membuat kamu sekarang pingin lagi warna ungu gitu, atau Iya. sekarang pingin gradasi, atau pingin warna lain gitu? Itu apa yang bisa bikin kamu berubah warna? Biasanya gue ini sih tergantung mood aja ngelihatnya, kayak ini udah runter nih, masukin apa ya sekarang. Biasanya sih di Twitter apa ya, mau warna apa lagi ya, biasanya nanti pada nyaranin, ngasih foto. Jingga mungkin udah pernah warna jingga? Pernah sih lunturan. Lunturan. Gue juga pernah dulu rambut gue waktu zaman tanding baseball. Nih hari Senin gue mau tanding baseball nih. Perjelas lagi dong, waktu ada rambut. Waktu ada Ya, rambut. gitu, zaman dulu. Gue ikut turnamen baseball. Iya. Hari Senin tuh final. Biar galak, Iya. gue cat warna merah. Biar intimidatif. Biar intimidatif. Yoi. Hari Jumat gue cat merah. Yoi. Keren, galak. Iya. Seninnya jadi pink. Karena kelamas. Iya kan? Tapi model-model kayak gini kan kalau dibilang kebalik lagi ya, soal e-girl gini kan. Kita
tarik ke belakang itu seperti zamannya Avril Lavigne gitu kan. Sekarang kan Billie Eilish nih ya. Iya. Iya. Avril Lavigne Itu gitu. lagi. Ya, Dulu tuh lu ada Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Kamu tau Cyndi Lauper gak? Tahu. Ya, Cyndi Lauper kayak Sekarang gitu udah kenyang berarti dia. Iya, itu lapar. Itu lapar. Sorry. Ini Lauper. Lama-lama luntur ya warnanya. Iya. Jadi bleachingnya kelihatan lagi tuh. Nanti diwarnain lagi tuh berapa minggu sekali? Sebenarnya 1 bulan, asal nggak sering-sering, makin sering keramas makin gampang luntur. Bisa itu kayak gak ada sebulan udah hilang gitu warnanya. Tapi nggak hilang sampai warna bleachingan persis, kayak luntur misalnya biru bisa jadi hijau gitu. Berarti apa namanya perawatannya itu adalah jangan sering-sering keramas. Ya emang sebenarnya keramas terlalu sering juga nggak baik tuh buat rambut. Jadi kayak 3 hari 2 hari sekali gitu. Saran buat ini dong buat teman-teman di sini gitu kan. Kalau misalnya mau ngecat rambut, kalau gue tipikal orang tuh yang pigmen rambutnya tuh padat banget. Jadi di bleaching itu harus harus sering banget biar keluar gitu kan. Nah, ada saran nggak sih untuk teman-teman di sini? Kalau mau ngecat rambut tuh gimana? Pernah ngecat rambut? Pernah waktu SMA. Dan ngecat sendiri, bleaching itu harus berkali-kali. Emang itu emang harus berkali-kali dan mending ya ke salon sih kalau kayak gitu. Ke salon aja. Mereka yang paling ngerti harus ke salon sih. Susah banget kayak barbershop. Apalagi yang rambut. Dan itu nggak mungkin sekali kelar. Harus berapa kali bleach itu. Ini juga sih gue emang rada males juga kan sebenarnya ngerawat rambut. Jadi baru-baru ini baru sadarkan gitu kayak lu udah nyiksa rambut lu segitunya masa nggak mau dirawat ya udah. Akhirnya pakai minyak rambut gitu, terus hair mask yang gitu-gitu sih paling. Dry shampoo itu ini nggak sih ngaruh nggak sih? Dry shampoo tuh cuman buat kalau misalnya lu udah lepek banget nih rambut, tapi nggak sempat keramas ya pakai dry shampoo. Oh oke. Jadi nggak ada efek gimana tapi biar rambut lu nggak lepek aja. Biar ngembang aja ya. Ya biar kayak habis keramas, tapi nggak keramas. Iya, dry shampoo tuh nggak buat kulit kepala kan, cuma buat biar nggak lepek aja kan? Iya biar nggak lepek, jadi di sini-sininya gitu. Tuh Dir, denger. Nanti kalau udah kelar ngomongin rambut, panggil gue ya. Andir gini, gue nggak bisa relate sama omongan ini. Kapan masuknya gitu. Jay, coba nanya deh. Ini kan di Instagram gitu kan banyak yang komen segala macam ya. Buat seorang kamu yang sering posting dan banyak yang memuja kecantikan dan gaya berpakaian gitu. Ada nggak sih yang reply-nya yang paling nyebelin gitu? Paling sebel nih kalau di dapat komen seperti ini gitu. Biar orang pada tahu gitu, jangan kali komentar kayak gini gitu. Dan bukan buat ke lu doang, maksudnya ke orang-orang lain juga gitu. Secara umum aja lah gitu, kalau misalnya gue yang ngepost apapun ya. Gue ngepost apapun misalnya nggak ada ini cuma soal diri gue sendiri gitu, nggak ada hubungannya sama cowok gue misalnya. Tapi yang ditanyain cowok gue. Ini gimana? Kan soalnya cowok gue juga di Twitter mungkin banyak yang suka gitu, banyak yang ngikutin. Terus ya kayak kalau misalnya gue ngepost soal diri gue sendiri yang orang-orang tanyain itu malah, Kak, Bang ini kemana gitu. Sebut dong. Itu ganggu aja buat gue, gengges gitu. Oh, jadi males aja kalau ditanyain terus-terusan gitu ya. Nah, iyalah, gue lagi ngepost diri gue sendiri, kenapa nggak ada hubungannya aja gitu, nggak apa gitu. Ya meskipun memang pacaran kadang-kadang suka sebel juga ya ditanyain ya. Ya sebel juga, soalnya kan ya gue juga gitu kayak sebel aja gitu. Oke. Twitternya apa sama Instagramnya? Sama Naja Namira ya. Naja Namira. Oh, tapi emang asli Jogja kamu? Enggak sih, gue dari Bekasi, Oh, Bekasi. Bola kapal bukan bola kapal. Bukan. Oh, bukan bola kapal. Oh. Itu pindah ke Jogja karena ngebur aja dari Bekasi atau emang pilihannya ke situ? Kalau Bekasi tuh nggak ada sepatu. Karena adanya? Ada patu. Patu lu apa patu lu? Bener. Apa itu? Iya. Bekasi tuh tidak mengenal Oke. Patu, kola lu mana kola lu? Oh iya, sekolah jadi sekolah ya. Dulu waktu nonton itu zaman-zamannya FC dia juga F doang berarti ya. Sama Toming doang, Toming. Enggak ada Toming.
Najah, terima kasih ya, sukses buat kuliahnya ya. Buat kolanya. Buat kolanya di luar kota. Terima kasih untuk rambut-rambutnya. Tips rambut ya, Tips walaupun rambutnya. mudah-mudahan berguna buat anak gua. Iya, meskipun Andira tidak relate sama omongan kita kali ini, mudah-mudahan berguna buat anaknya Andira gitu ya. Terima kasih JJ atau Najah, sukses buat kuliahnya. Thank you JJ. Ya itu dia tadi obrolan kita bersama salah seorang mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta yang gemar mengapa-apainkan rambutnya ya. Betul, dan tipsnya akan gue praktekkan di rumah langsung nanti supaya rambut gue lebih sehat. Betul, untuk teman-teman di sini yang ingin konsultasi soal rambut, gimana cara pengecatan yang bagus, mungkin langsung DM aja ke Andira ya. Kita bisa lihat betapa mahirnya. Ya. Ya, Ini Andira. biar nggak bercabang kayak gini nih. Tuh, Ya, tadi? tuh kan bagus kan? Bagus. Ya. Rasanya apa? Cuma sampo kok. Iya. Baunya dong, cium. Wah, strawberry. Wah, bau belewah. Suasana Ramadan. Tapi dalam suasana apapun kita harus seneng. Betul. Gimana caranya biar senang adalah mungkin dengan nonton channel favorit lo, termasuk mungkin salah satunya Sekut FM. Ya. Dan lo bisa nonton channel hiburan yang lain yaitu Decode. Ya, karena gue akan jadi host di sana tiap hari Jumat jam 8 malam di Instagram live-nya decode.id ya. Langsung sekutin. Dan lu bisa dapetin barang-barang yang Oke punya nih di distore.id/dh. Sekali lagi distore.id/dh. Lu liatin barang-barangnya, bandel-bandelnya tuh keren-keren banget ya. Klik buy langsung. Iya, klik buy langsung. Dan ini pengirimannya bisa seluruh Indonesia. Oke, jadi terima kasih. Sampai jumpa di decode.id tiap hari Jumat jam 8 malam. Oke, kita pamit ya. Gofarman pamit. Andir Dor pamit. Salam jeblok kejepit. Sarangeo. Semua berkumpul di Soke di Sekut FM. Gak usah ngomong. Iya, ya bisa gitu. Sini dong. Gak. Kamu lihat aku dong. No. Cici aku mas. Cici ya. Kok gue yang jijik?